kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dan Pak Guru harap kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan ya. Menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk sekolah dan menghindari kerumunan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah bagusnya kalau kita berdoa dulu ya. Ya, tolong ke kelas pimpin doa ke depan. Oke, Pak Guru absen dulu ya. Saya dengarkan namanya baik-baik. Abraham, kenapa sakit? Ya, mudah-mudahan akan cepat sembuh ya. Adam, Hadir Pak. Adrian, Hadir Pak. Almendo, Hadir Pak. Alia, Hadir Pak. Anugrah, Hadir Pak. Arifaldi, Hadir Pak. Aura, Hadir Pak. Cindy, Hadir Pak. Dodi, Hadir. ada? Hadir Pak. Valentino, Hadir Pak. Vera, Hadir Pak Guru. Gloria, Hadir Pak. Indah, Intan, Hadir Pak. Esi, Hadir Pak. Lady, Hadir Pak. Muhammad Ma'rifatullah, Hadir Pak. Novrianto, Hadir Pak. Nur Mahmud. Hadir Pak. Berapa orang saja yang hadir ya hari ini? Siapa lagi? Ya? Apa? Kita menjadi Atas nama? ini. Oke, Bini. Hadir Pak. Hari ini materi kita tentang faktor yang mempengaruhi interaksi. Ya, jadi pertemuan hari ini materi kita tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Sebelum kita lanjut materi pada pertemuan hari ini, ya, mungkin ada di antara kalian masih ingat materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kan kita bahas tentang hakikat dan syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, kalau hakikat interaksi sosial itu, di situ kita bahas tentang pengertian dan ciri-ciri ya. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan kembali materi sebelumnya? Ya, jangan sampai kita lanjut materi pada pertemuan hari ini, materi sebelumnya sudah lupa. Siapa yang bisa jelaskan materi sebelumnya? Nah, silakan. Ya, berdiri. Selamat siang teman-teman serta Pak Guru. Siang. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan Pak Guru pada pertemuan minggu lalu mengenai hakikat dan pengertian interaksi sosial serta ciri-ciri dari interaksi sosial. Pertama, pengertian dari interaksi sosial sendiri. Interaksi sosial berarti kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok demi melakukan suatu hubungan
Juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial sendiri termasuk ke dalam realitas sosial atau fenomena sosial yang memiliki 4 ciri-ciri utama, yaitu 1. Terdapat 2 pihak atau lebih. 2. Terjalin komunikasi. 3. Terdapat tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, terdapat dimensi waktu berupa masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang atau masa depan. Demikian penjelasan saya mengenai materi, hakikat dan pengertian interaksi sosial serta ciri-ciri dari interaksi sosial. Terima kasih. Betul sekali ya apa yang disampaikan oleh semuanya. Adol. Kita menunggu Adol. Tadi Adol sudah menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial dan ciri-ciri ya, ciri-ciri interaksi sosial. Ada yang lain lagi? Ya, mungkin ada yang lain bisa jelaskan lagi materi sebelumnya. Ya tentang syarat-syarat ya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya siapa? PIBP Pak. Oke, silakan. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat interaksi sosial. Ada 2 syarat interaksi sosial, yaitu yang pertama kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah hubungan antar pihak yang bereaksi, melakukan reaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Bukan hanya secara bersentuhan fisik, tetapi juga secara tidak langsung, misalnya melalui surat menyurat, SMS, telepon dan lain-lain. Jadi hubungan fisik itu bukan syarat utama untuk terjadinya interaksi sosial. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain agar orang tersebut memberi respon atau tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh seseorang tersebut. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pei. Oke, jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Pei. Berarti kalian semua sudah mengerti ya materi sebelumnya. Ya, bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap semua ya. Pak Guru harap kalian semua harus bersungguh-sungguh belajar ya. Ya, karena kenapa? Tidak ada suatu proses menyenangi sebuah hasil. Ada pepatah mengatakan manjada wajada. Ya, kalau kalian bersungguh-sungguh maka ia akan dapatkan. Jadi ilmu itu sangat penting sekali untuk kalian semua. Ya, karena ilmu ini akan menjaga kalian. Ya, beda kalau kita berharta. Ya, kalau berharta itu, kalau kita punya harta banyak, kita yang menjaga harta itu. Tetapi kalau kita yang berilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Jadi kalian harus belajar sungguh-sungguh. Oke. Silakan dilihat layar. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita bagaimana peserta didik bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat. Oke. Lanjut. Kemarin Pak Guru sudah bagikan materi ya. Ya, sudah dibaca semua? Ya, kalau sudah baca berarti kalian sudah paham ya materi tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Baik, Pak Guru akan jelaskan sedikit tentang materi ini ya. Faktor-faktor interaksi sosial ada 6. Yang pertama adalah imitasi. Ya, apa itu imitasi? Imitasi adalah sebuah proses interaksi sosial dengan cara meniru sebagian. Apa yang ditiru? Yang ditiru adalah perilaku atau penampilan orang lain. Contohnya seperti apa yang biasa kita tiru? Seperti gaya rambut orang lain, apalagi cara berpakaian orang lain, apalagi cara bicara orang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, identifikasi. Apa itu identifikasi? Adalah proses interaksi sosial dengan cara meniru keseluruhan. Ya sama, yang ditiru ya. Yang ditiru adalah penampilan dan perilaku orang lain. Ya. Jadi bedanya antara imitasi dan identifikasi ini, kalau imitasi itu meniru sebagian, ya. Kalau identifikasi meniru secara keseluruhan orang lain.
kata kuncinya ya, yang harus kalian pahami. Ya. Identifikasi ini meniru secara keseluruhan perilaku orang lain. Ditirulah gaya rambutnya, gaya jalannya orang lain, apalagi cara berpakaiannya, cara bicaranya, dan lain sebagainya. Kemudian simpati. Ya, apa itu simpati? Simpati adalah proses ketertarikan seseorang kepada pihak lain yang berkaitan dengan perilaku atau penampilan. Ya, itu simpati ya. Kemudian empati. Ya, empati adalah kemampuan seseorang ya mengarah pada perasaan atau emosi seakan-akan mengalami kondisi yang dirasakan oleh orang lain. Ya, jadi simpati dan empati ini juga mirip pengertiannya. Karena kenapa? Simpati dan empati ini masing-masing ada dorongan perasaan. Ya, masing-masing ada dorongan perasaan. Tapi kalau empati dorongan perasaannya itu lebih dalam. Ya. Terus simpati itu hanya sekedar kagum saja kepada orang lain. Hanya sekedar kasihan saja dengan orang lain. Tapi kalau empati, dorongan perasaannya itu diikuti oleh sebuah tindakan, ya, tindakan sosial. Contohnya kemarin di Manokwari terjadi kebakaran di kompleks Borobudur. Nah, pastinya banyak masyarakat memiliki rasa empati. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan sebuah bantuan. Ya, apakah itu berupa uang, berupa pakaian, sembako dan lain sebagainya. Itu empati ya. Kalau simpati hanya sekedar kasihan saja terjadi kebakaran itu. Ya, hanya sekedar kagum saja kepada misalnya Pak Jokowi, ya, kepada siapa saja yang kita idolakan. Kemudian yang keempat, sugesti. Ya, sugesti itu adalah pemberian pengaruh atau pandangan kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tanpa pikir panjang. Ya, jadi pada intinya di sini bahwa sugesti ini memberikan sebuah pandangan ya atau pengaruh kepada orang lain. Contoh, kalau ada iklan di televisi, iklan kecantikan, ya misalnya menggunakan skincare ya merek apa itu ya. Kemudian kalian menonton tertarik dengan iklan itu sehingga dengan tanpa pikir panjang kalian membelinya, gitu ya. Ini salah satu contoh sugesti. Kemudian motivasi. Ya, motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi ada dalam dorongan kita, dalam diri kita ya. Ya, ada dorongan dalam diri kita untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, misalnya kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus. Ya, tentunya kalian harus belajar lebih baik, lebih giat lagi, gitu ya. Ya, berarti ada dorongan dalam diri kita, ada motivasi dalam diri kita. Ya, bukan hanya dorongan dalam diri kita, bisa juga melalui orang lain. Oke. Mana sudah bisa dimengerti? Bisa. Kalau sudah bisa dimengerti, kita lanjut ya. Slide selanjutnya. Ya. Oke. Ya, sekarang kita menganalisis sebuah gambar. Ya, di atas ada gambar 1 sampai gambar 6. Ya, di bawah ada petunjuknya. Dari ke-6 gambar di atas, gambar manakah yang menunjukkan adanya imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, empati, dan motivasi? Ya, kemarin kalian sudah baca materinya, kemudian perlu tadi sudah jelaskan sedikit. Ya, mungkin di bayangan kalian sudah ada ya tentang gambar itu. Nah, silakan perhatikan dulu gambar di atas. Jelas gambar di atas? Jelas ya, sangat jelas. Ya, silakan perhatikan dulu. Ya, kira-kira gambar mana yang menunjukkan adanya imitasi, kemudian sugesti, simpati, identifikasi, empati, dan motivasi.
Oke, ada yang bisa menunjukkan yang mana terjadi imitasi? Gambar mana terjadi imitasi? Oke, silakan. Ya. Gambar yang menunjukkan adanya imitasi itu gambar 1. Gambar 1. Bagaimana yang lain? Sepakat? Betul ya? Ya. Alasannya apa? Karena dia berinteraksi dengan cara menirukan tingkah laku seseorang. Iya. Jadi di situ ada seorang adik meniru kakaknya, ya, meniru perilaku kakaknya. Ya, dengan apa? Kakaknya memegang hidungnya, adiknya juga ikut memegang hidungnya. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang menunjukkan adanya sugesti, yang mana kira-kira? Oke, silakan. Gambar nomor 6. Gambar nomor 6. Ya, coba perhatikan baik-baik. Bagaimana yang lain? Sudah betul? Ya? Betul. Ya, sugesti. Menurut siapa namanya? Adrian. Adrian. Menurut Adrian, sugesti itu ada pada gambar 6. Ya, betul ya? Betul sekali. Oke, tentang untuk Adrian. Jadi yang menunjukkan dari sugesti itu gambar 6, ya. Kelihatan di situ seorang ibu memberikan pandangannya atau pengaruh kepada anaknya supaya belajar dengan baik, ya, supaya mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh bapak ibu guru. Oke, benar sekali ya. Kemudian simpati. Ya, kira-kira gambar mana yang menunjukkan adanya simpati? Ya, silakan. Gambar nomor 2. Kenapa gambar nomor 2? Karena pada gambar tersebut memperlihatkan rasa kasihan atau sedih pada seorang anak yang sedang menangis. Oke, namanya siapa? Intan, Pak. Intan. Oke, betul ya yang disampaikan dari Intan. Tepuk tangan untuk Intan. Ya, tiga orang menjawab dengan benar ya. Oke. Ya, jadi gambar yang menunjukkan adanya simpati ada pada gambar gambar 2. Ya, di situ ya, orang teman ya, orang teman apa? Dia merasa kasihan ya. Dia merasa dengan keadaan temannya yang sedang menangis ya. Kemudian identifikasi. Ya, gambar mana kira-kira yang menunjukkan adanya identifikasi? Oke, silakan. Pada gambar keempat. Gambar keempat. Siapa namanya? Nur Mahmud Ismail. Siapa? Muhammad Nur Mahmud Ismail. Muhammad Ismail. Oke. Gambar 4 ya. Ya. Ya, apa alasannya? Karena interaksinya meniru secara keseluruhan. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh Muhammad. Jadi gambar yang menunjukkan adanya identifikasi itu ada pada gambar keempat. Ya, gambar siapa itu gambar keempat? Ya, ya itu artis ya, artis terkenal, artis Hollywood dari India, Shah Rukh Khan. Jadi Shah Rukh Khan ini ada orang meniru ya, meniru secara keseluruhan penampilannya ataupun perilakunya. Ya, dari gaya rambutnya, ya, apalagi, ya dari gaya senyumnya, pandangannya, ya. Jadi ditiru secara keseluruhan. Oke, sekarang empati. Ya, kira-kira gambar mana yang menunjukkan adanya empati? Ya, orang ini. Ya, coba kamu lihat. Ya. Menurut saya gambar yang ketiga, Pak. Gambar ketiga. Ya. Gambar ketiga ini apa alasannya? Sehingga mengatakan gambar ketiga. Karena dia bukan hanya karena dia membantu, Pak. Dia Ya, memberikan bantuan kepada orang lain. Ya, betul ya. Jadi gambar ketiga yang menunjukkan adanya empati. Ya. Jadi di situ gambar ketiga jelas ya. Ada orang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah ya.
Ya, musibah. Kemudian motivasi, kira-kira gambar mana? Silakan. Pada gambar kelima. Gambar kelima. Bagaimana yang lain? Sepakat? Tinggal situ ya gambarnya. Ya, oke. Apa artinya itu? Yes, you can. Ya, kamu pasti bisa. Ya, kamu apa? Pasti. Ya. Kamu pasti bisa, ya. Ya, jadi ada dorongannya dalam dirinya sendiri. Ya, pasti bisa. Kamu pasti bisa. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. dari beberapa faktor mengenai interaksi sosial, kira-kira apa yang menyebabkan faktor tersebut terjadi? Dari beberapa faktor interaksi sosial, Kira-kira apa yang menyebabkan faktor tersebut terjadi? ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari semuanya? Anugerah Pak. Anugerah. Ya, dari enam faktor di atas, apa yang menyebabkan sehingga bisa terjadi? Ya. Ya, yang menyebabkan sehingga terjadi karena adanya proses interaksi. Ya, kalau tidak ada interaksi, maka perilaku simpati, empati, identifikasi, sugesti tidak akan terjadi. Gitu ya. Ya, ada 3 pengaruhnya ya. Ada 6 pengaruhnya sehingga terjadi demikian. Oke? Ya, sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, Pak Guru bagikan LKPD ya. Nanti LKPD ini dikerja secara berkelompok ya. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sudah duduk persatuan kelompok yang masing ya. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, untuk materi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, kalian bisa pelajari buku lain juga ya, atau referensi yang lain, bisa di internet, bisa di buku cetak dan lain sebagainya. Bukan hanya materi yang perlu bagikan, ya, banyak referensi yang lain. Oke, silakan dilihat dulu sambil Pak Guru tampilkan di depan peta PD-nya. Jelas ya kelihatan gambarnya? Jadi untuk tugas kelompok, ya, di situ sudah jelas ya petunjuknya. Ya, cobalah Anda analisis gambar-gambar tentang realitas sosial di atas secara berkelompok. Setelah Anda mencermati gambar-gambar, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Untuk kelompok 1, tugasnya mengerjakan nomor 1 ya.
silakan ini ya, aktivitas 2. Ya, untuk aktivitas 2 sudah ada juga petunjuknya di KP kalian. Silakan dari checklist pada gambar faktor yang mempengaruhi interaksi sosial di bawah ini setelah kalian melihat gambar di atas ya. Dan di situ ada 6 ya, ada 6 pernyataan. Tinggal kalian checklist saja ya, kira-kira mana yang menunjukkan dari pernyataan masing-masing ya. Nah, oke. Silakan dikerja. Pak Guru kasih waktu paling lama 20 menit ya untuk mengerjakan. Di LKPD-nya sudah disediakan di situ lembar jawaban ya. Ya, lembar jawaban. Silakan dikerja. Ya, di sini saja. Ya, di situ ada petunjuknya. Ada di belum jawaban. Ya, ada ini perjawaban. Ya, tulis nama kelompok. Nama kelompoknya, kemudian lembar jawabannya sudah disediakan di LKPD. Tinggal kalian menulis di situ ya. Jadi dikerja secara berkelompok, bukan secara individu. Kerja secara berkelompok ya. Ya, jadi semua harus aktif ya. Semua harus aktif. Tugas kelompok. Yang ini tuh masuk identifikasi. Sama kayak tadi gambar tadi. Hei, Ini yang ini sih. ada dia. Ini satunya. Ini apa? Kalau yang itu tidak. Tapi menurut kamu 3 ini mana yang? Mana yang? Menunjukkan adanya indikasi dan identifikasi. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ya. Jadi jawabannya dikerja di lembar. Nah, lembar jawaban yang sudah ada di KPD. Ya, silakan berdiskusi ya. Fakultas waktu paling lama 20 menit ya. Setelah itu kalian presentasikan masing-masing kelas kelompoknya. Nanti 2 orang yang tampil di depan ya untuk presentasi. Jadi memang siapa ketua dan sekretaris kelompok tadi.
organisasi kan tidak secara hanya sebagian. Kalau identifikasi kan berbeda secara keseluruhan. Semua bawa HP? Bawa. Bentar di akhir pembelajaran ada post-test ya. Ada post-test. Evaluasi. Nanti dalam bentuk pilihan. Jadi kan penjelasan dua itu Satu atau dua gambar. dua gambar lah. Ya, tanya Pak Guru dulu. Penjelasan dua gambar kan ini udah ada tinggal coba aja dengan sendiri. Apa namanya Anda? Kenapa? Belajar lebih giat karena ingin adalah sesuai dengan keluarga. Jadi kalian bukan Hati sugesti. sekali masing-masing apa bagaimana ya? Nah, jelaskan masing-masing berdasarkan analisisnya. Kalau kelompok kelompok apa ini? Kelompok 4 ya agak mudah ya, karena tinggal checklist saja. Ya, jawaban mana yang menurut kamu benar berdasarkan pernyataan yang sudah disediakan di KPD. Jadi persiapkan 2 orang ya untuk presentasi ke depan.
Ya. orang lain secara keseluruhan, mulai dari pakaiannya, tiga bangsa, dari pakaiannya, raut wajahnya, mana yang lagi? Oh, sebentar. Tripod. Itu kan untuk kamera. Bembo yang ini. Bagaimana, sudah selesai? Ya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Kalau ada yang kurang mengerti, bertanyakan.
Oke, waktu sudah habis ya. Ya, Pak. Ya. Untuk presentasi pertama, silakan kelompok 1. Ya, orangnya perwakilan dari kelompok 1. Dan kelompok lain didengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, cepat. Perhatiannya ke depan ya. Depan. Silakan kelompok 1. Selamat siang teman-teman serta Pak Guru. Ya. Kami dari kelas IPA 3 kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya, dari ke-6 gambar di atas, gambar manakah yang menunjukkan adanya imitasi dan identifikasi? Jelaskan analisis Anda. Jawaban kami, menurut kami gambar di atas yang menunjukkan adanya faktor imitasi terdapat pada gambar yang pertama. Di situ alasannya karena seorang anak yang sedang meniru ayahnya menyikat gigi. Dan yang menunjukkan adanya faktor identifikasi terdapat pada gambar yang keempat, karena di situ terlihat jelas terdapat ciri dari faktor identifikasi, yaitu mengikuti seseorang secara keseluruhan, dilihat dari pakaiannya hingga raut wajahnya. Oke, bagaimana kelompok lain? Sepakat dengan jawaban dari kelompok 1? Sepakat ya. Jadi sudah benar jawaban dari kelompok 1 bahwa imitasi itu ada pada gambar 1. Kemudian identifikasi ada pada gambar keempat. Kalau gambar 4 itu jelas sekali ya. Ya, meniru secara keseluruhan ya. Siapa itu gambar keempat? Ya, kalau kalian hobi bola ya pasti tahu ini. Ronaldinho ya. Ya, Ronaldinho. Ada Ronaldinho Brasil, ada Ronaldinho Indonesia. Ya. Kalau gambar 1 ya jelas juga. Ya, di situ terjadi proses peniruan, tapi yang ditiru hanya sebagian saja ya. Ya, dia mengikuti cara menyikat gigi bapaknya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2 ke depan. Nah, 2 orang hasil diskusinya. Hei. Kami dari kelompok gue ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Dari ke-6 gambar di atas, gambar manakah yang menunjukkan adanya sugesti dan dari ke-6 gambar di atas, gambar manakah yang menunjukkan adanya simpati dan empati? Jelaskan analisis Anda. Jawaban kami adalah pada gambar 5 yang menunjukkan adanya empati adalah gambar 5. Karena pada gambar tersebut terdapat seorang ibu yang terkena musibah dan kedua bapak itu ikut merasakan kesedihan dan berusaha membantu ibu itu dengan memberikan bantuan berupa sembako. Kalau simpati? Simpati terdapat pada gambar 6. Nah, alasannya? Karena terlihat seorang anak kecil menghampiri temannya yang sedang merasa sedih. Oke. Bagaimana kelompok lain? Apakah sudah benar? Sepakat dengan jawaban dari kelompok 2? Ya? Oke. Sudah benar ya? Nah, tadi kelompok 2 mengatakan bahwa simpati itu ada pada gambar 6 ya. Kemudian empati ada pada gambar 5. Jadi simpati dan empati ini agak mirip ya. Agak mirip pengertiannya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Tentang kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Ya, yang lain perhatikan ya. Ya, apa yang disampaikan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Soal nomor 3, dari ke-6 gambar di atas, gambar manakah yang menunjukkan adanya sugesti dan motivasi? Jelaskan analisis Anda. Menurut kami, gambar yang menunjukkan adanya sugesti terdapat pada gambar kedua, karena pada gambar tersebut terdapat seorang dokter yang sedang memberikan arahan kepada pasiennya tentang apa saja obat yang harus diminum sehingga bisa lekas membaik. Sedangkan gambar yang menunjukkan adanya motivasi terdapat pada gambar ketiga, karena di gambar itu terdapat seorang yang sedang berbicara kepada publik tentang kepribadiannya sendiri, dan secara tidak langsung orang itu memberikan motivasi kepada orang lain. Bagaimana yang lain, kelompok lain? Apakah sudah sepakat dengan jawaban dari kelompok 3? Sepakat. Ya, sepakat. Kelompok 3 mengatakan bahwa sugesti itu ada pada gambar kedua ya. Ya. Kemudian motivasi ada pada gambar ketiga. Itu analisis dari kelompok 3. Benar ya? Ya, benar. Kelihatan dari gambarnya. Nah, kalau kedua itu seorang dokter memberikan pandangan kepada pasien untuk supaya minum obat agar cepat sembuh ya. Nomor 3 di situ ya, ada motivator ya. Memberikan sesuatu kepada audiens. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Tentang kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Dua orang perwakilannya. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada pernyataan 1, siswa SMA Negeri 2 Manokwari mengumpulkan sumbangan untuk korban kebakaran kompleks Borobudur Manokwari. Menurut kelompok kami, faktor yang terdapat pada pernyataan tersebut adalah faktor empati. Ya, bagaimana? Sepakat dengan jawaban kelompok 4 bahwa pernyataan nomor 1 itu adalah empati. Ya, oke, sepakat ya. Oke, jadi benar yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 3 ya. Pernyataan nomor 1. Oke, sekarang nomor 2. Pernyataan nomor 2, belajar lebih giat karena ingin membanggakan orang tua dan keluarga. Ya. Menurut kami adalah motivasi. Untuk pernyataan nomor 2, jawaban dari kelompok 4 yaitu motivasi. Benarkah tidak itu? Benar. Ya, sudah benar ya. Oke. Oke, lanjut. Pernyataan nomor 3, seorang siswa bolos sekolah karena diajak temannya bermain. Menurut kami adalah imitasi. Apa? Imitasi. Seorang siswa bolos sekolah karena diajak temannya bermain. Kira-kira sudah betul itu imitasi? Ya, yang lain? Ya. Bukan ya? Ya, itu mengarah pada ya sugesti ya. Ya, pengaruh dari temannya ya. Sehingga dia ikut bolos juga. Oke, nomor 4. Pernyataan nomor 4. Seorang balita mulai mengucapkan kata-kata yang diajar ayah atau ibunya. Menurut kami adalah identifikasi. Apa? Identifikasi. Ya, coba perhatikan baik-baik lagi pernyataannya. Ya, bagaimana yang lain? Seorang balita mulai mengucapkan bahwa pernyataan itu mengarah pada imitasi. Apa? Identifikasi. Ya, bagaimana yang lain? Sudah benarkah tidak itu? Mana? Ya, salah. Kalau jawaban kamu apa? Hah? Hah? Salah. Ya. Pernyataan nomor 4 itu mengarah pada imitasi. Ya. Seorang balita mulai mengucapkan kata-kata yang dari ayahnya atau ibunya. Dan meniru ya kata-kata dari ibunya atau ayahnya. Oke, lanjut. Pernyataan kelima. Seorang ibu menyuruh anaknya
menurut kelompok 3, kelompok 4, pernyataan nomor 5 itu mengarah pada sugesti. Benarkah tidak itu? Benar. Ya, benar ya. Oke, lanjut. Pernyataan nomor 6. Bu Dewi sangat kepikiran setelah mendengar kabar bahwa anaknya sedang sakit di perantauan. Menurut kelompok kami adalah simpati. Oke, bagaimana pernyataan nomor 6? Benar. Oke, benar ya. Jadi pernyataan nomor 6 itu mengarah pada simpati. Ada rasa kasihan ya dengan keadaan anaknya yang ada di perantauan yang sedang sakit. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Oke, sudah semua ya, presentasi semua kelompok mulai kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi presentasinya tadi bagus, menarik, dengan diskusi yang dilakukan oleh setiap kelompok. Semua bawa HP? Coba angkat semua HP-nya. Oke, sekarang Pak Guru evaluasi ya untuk materi hari ini. Oke, sekarang HP-nya dia dipegang ke depan ya. Pak Guru ingin melakukan evaluasi pembelajaran mengenai materi kita hari ini ya. Pak Guru sudah share di grup. Ya, sekalian semua. Ya. Ya, Pak Guru sudah share linknya di grup. Silakan dikerja. Pak Guru kasih waktu paling lama. Aku tinggal 10 menit lah ya. Ya, 10 menit. 1 menit 1 soal. Baca baik-baik soalnya ya. Ya, sudah ada ya, sudah ada yang ngirim. Jadi nilainya itu langsung muncul. Sudah berapa orang ini? 15 orang. Kurang 4 orang ya. Ya, hitungan 1 sampai 3. Semua harus kirim ya. 1 2 3. Oke. Oke, kita lihat ya siapa nilainya paling tertinggi. Ya, ada yang paling tinggi. Ini paling tertinggi berapa ini? Ya, 80 Alia ya. Oke, kita mulai ya.
kedua siapa? 70 ya? Iya. Nah, kita satu teman. Iya, ada berapa orang ini yang 70? 3. Ada Rian, 4. Rian Anugrah, Adol dengan Aura ya? Ya, yang lain itu ya nilainya kurang ya. Kira-kira apa yang susah dari soal itu? Kayak agak sama-sama. Ya? Ya, harus dipahami baik-baik pernyataan dari soal itu, ya. Harus dipahami baik-baik. Oke. Kita datang untuk Alia. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ya mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan. Ya. Oke, silakan. Kali ini saya akan menyimpulkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Keenam hal tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya interaksi sosial. Terima kasih. Oke. Namanya siapa? Aura. Oh, Aura. Tepuk tangan untuk Aura. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada. Pertama adalah imitasi. Kemudian yang kedua, identifikasi. Ketiga, simpati. Keempat, empati. Kelima, sugesti. Dan keenam adalah motivasi. Jadi kalian harus pahami dengan baik ya. Ya, contohnya imitasi dengan identifikasi itu mirip jawaban, mirip pengertiannya. Ya, kalau imitasi hanya meniru sebagian saja ya, dalam orang lain atau dalam orang lain. Tetapi kalau identifikasi meniru secara keseluruhan. Ya, begitu pula dengan empati dan simpati. Ya, simpati dan empati ini pada dasarnya masing-masing ada dorongan perasaan yang terjadi dalamnya. Kalau simpati itu hanya sekedar kagum atau kasihan atau sedih melihat musibah yang terkena orang lain ya. Ya, hanya sekedar itu, sedih, kagum. Tetapi kalau empati ya selain ada dorongan perasaan juga disertai dengan sebuah tindakan. Contohnya memberikan bantuan ya orang yang terkena musibah, ya, bantuan berupa uang, ya, sembako dan lain sebagainya. Itu ya, itu saja ya. Oke, untuk minggu depan ya materi kita tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, bentuk interaksi sosial itu ada dua, bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas. Jadi nanti materi selanjutnya dipelajari. Aku akan share di grup WA. Oke? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, tolong ketua kelas pimpin doa depan. Doa selesai.